KKIT dan ITM, dan siapapun yang mengikuti perjalanan doa bersama Ibu Teresa, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bersama-sama boleh terus setia dan berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan kami dalam doa harian, di mana minggu ini, sejak minggu lalu, minggu ini kami memasuki sejarah keberdosaan manusia dalam konteks karya penciptaan Tuhan. Kami semakin menyadari sejarah dosa itu adalah penolakan, tetapi juga sekaligus ketidakjelasan manusia tentang tujuan hidupnya. Semakin manusia mengarah kepada dirinya, semakin ada banyak peristiwa yang menyimpang dari awal manusia diciptakan, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Semakin manusia tidak melihat Tuhan sebagai tujuannya, semakin terjadilah kekacauan dan ketidakteraturan di dalam hidup, baik diri sendiri, sesama, maupun dunia. Tuhan, bawalah kami selalu masuk dalam misteri kerahiman-Mu, sehingga kami bisa memahami tipu muslihat dan juga bagaimana kekuatan jahat dan roh jahat mencoba menarik kami daripada pengetahuan yang mendalam dan juga kesedihan yang mendalam atas akibat dosa, semakin menyatakan kami akan kerahiman dan kemurahan hati-Mu yang kami temukan dalam misteri salib, misteri Putra-Mu terkasih, Tuhan kami yang tersalib untuk keselamatan dan pengampunan dosa-dosa semua. Berkatilah kami dan bawalah kami selalu dalam misteri itu. Saya bersyukur ditemani oleh Ibu Teresa dari Kalkuta yang senantiasa menjadi inspirasi bagi kami untuk setia dalam jalan pertobatan. Berkatilah kami selalu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah melewati 2 minggu perenungan tentang dosa. Dan dalam minggu ke-7 dan ke-6, kita menemukan bagaimana sesungguhnya bukan dosa yang pertama-tama kita renungkan, tetapi kerahiman Tuhan. Sebagaimana bacaan hari ini tentang Jumat pertama, kita tidak dapat adorasi, tapi bacaan Injil hari ini tentang pertobatan Matius. Matius dipanggil Tuhan, dan dia menyadari dirinya adalah orang yang melukai banyak orang dengan tugas dan pekerjaannya. Tentu ada banyak hal juga yang membuat dia juga semakin disingkirkan. Suatu pengalaman dosa itu seperti mata rantai yang terus-menerus berputar dan menarik banyak orang, banyak pihak yang akhirnya ikut berdosa di dalamnya. Dan dengan semakin kita menemukan kekuatan dosa yang mengikat kita, dampak yang terbesar adalah kita menjadi tidak bebas. Tidak bebas dalam arti 2 hal. Kita semakin terikat pada diri sendiri dan semakin tidak mampu menanggapi panggilan Tuhan. Saya ingin memutarkan film yang Bapak Ibu tahu, film Silence. Film ini sangat membantu kita untuk merenungkan bagaimana pergulatan iman dan kekuatan roh jahat, ya. Di satu sisi, di hadapan penderitaan dan di hadapan penyiksaan, manusia sungguh ditantang untuk terus beriman. Tapi di lain sisi, iman pada Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh apapun, sekalipun penderitaan. Sekalipun manusia menyangkal Tuhan dengan kata-kata, tetapi benih iman yang sudah tertanam dalam dirinya tidak membuat orang berhenti untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat film ini sebagai bahan untuk merenungkan sharing pengalaman dalam doa-doa tentang sejarah keberdosaan.
Ini cuplikan dari film Silence, di mana digambarkan selama 300 tahun lebih umat Kristiani dilarang untuk beribadat, bahkan merayakan iman mereka, bahkan mengamini iman mereka. Mereka dipaksa untuk menyangkal iman itu. Kiranya ini adalah bukti bagaimana kekuatan dosa dan kuasa jahat itu sedemikian rupa membuat kita selalu ada dalam yang namanya pencobaan. Dalam panggilan Ibu Teresa, kata yang selalu kita renungkan adalah aku haus. Aku haus ini berangkat dari pengalaman Ibu Teresa berjumpa dengan orang-orang yang memang menjadi korban atau dampak dari kekuatan jahat. Dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, dan semuanya perang dan ketidakadilan. Dan situasi dunia ini sungguh seperti yang dialami dalam film itu. Menantang dan mencobai iman setiap orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Rahim. Menantang dan membuat orang yang percaya pada Tuhan mulai ragu-ragu karena melihat bagaimana penderitaan itu tidak sejalan dengan kerahiman Tuhan. Tapi di sini dalam film itu tidak pada bagian terakhir ditunjukkan bagaimana dalam keheningan mencari kehendak Tuhan, kehadiran Tuhan itulah perjuangan setiap orang beriman. Ibu Teresa mencoba merumuskannya dengan dalam keheningan terus membawa orang datang pada Tuhan sebagai bentuk ambil bagian dalam memuaskan dahaga Tuhan. Saya membagikan pengantar untuk sharing pada malam ini dengan renungan tentang semua ciptaan menemukan dalam dahaga Yesus cinta sang pencipta pada semua ciptaan. Kita tahu panggilan Ibu Teresa karena ia menemukan banyak orang ingin datang pada Yesus dan Ibu Teresa diminta untuk menjadi pengantara untuk mereka. Dan dalam banyak kisah-kisahnya kita sudah merenungkannya. Kiranya ini akan Bapak Ibu dapat bisa pakai sebagai pengantar sharing. Sebagai bahan satu hal saja yang mungkin semoga tidak mengganggu pengantar sharing. Kita tahu bahwa spiritualitas Mother Teresa adalah memuaskan dahaga Tuhan. Itulah satu hal yang Ibu Teresa selalu tawarkan kepada semua orang. Melawan kekuatan jahat sama dengan berjuang untuk memuaskan dahaga Tuhan. Semakin manusia mengarah kepada memuaskan dahaga Tuhan, kekuatan jahat tidak akan menyentuh kita. Semakin manusia mengarah kepada membawa orang kepada Yesus, semakin kekuatan jahat tidak akan berani bahkan memperdaya kita lagi. Karena kita punya orientasi yang melawan orientasi roh jahat. Roh jahat tiada lain adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Dengan semangat BPMT ini, kita diajak untuk membawa orang pada Tuhan. Dan inilah pertobatan. Pertobatan kita dalam kerangka latihan rohani, doa harian, berjalan bersama Ibu Teresa adalah dengan membawa orang pada Tuhan. Karena dengan membawa orang pada Tuhan, kita pun semakin tahu bagaimana menjadi jembatan agar orang mengenali tipu muslihat roh jahat. Dengan belajar dari pengalaman dosa, kita semakin diberi kekuatan untuk mengetahui betul bagaimana roh jahat masuk di dalam konteks hidup manusia, yaitu lewat egoisme, lewat yang namanya
segala macam ism, konsumerisme, hedonisme, dan lain-lainnya. Dan itulah cara roh jahat menarik orang semakin hidup dalam kedangkalan dan hidup kekeringan karena tidak ada hiburan dan kekuatan rohani di sana. Selamat melanjutkan sharing Bapak Ibu. Nanti saya ketemu lagi pada pengantar minggu ke-8 jam 8 kurang lebih. Demikian Pak Winardi, saya kembalikan kepada Pak Winardi. Ini Romo sudah ready. Kenapa Bu Linda mau tanya? Romo, enggak, tadi ada yang bagus sharingnya di tempatku yang diharapkan Romo tercapai loh, Pak Frans. Ya. Pak Frans, terakhir yang saya ingat nanti mungkin dengan kata-katanya sendiri. Yang terakhir, Frans, tolong di-sharing di sini. Jadi Romo mengharapkan apa, Frans sudah merasakan itu. Masih ya, Frans? Bergabung. Iya. Yang terakhir tadi loh, Frans. Yang lain juga bagus, tapi yang terakhir aja yang pendek. Iya, mengenai perang. Jadi kalau mengenai perang Rusia dan Ukraina ini, dalam renungan saya minggu ini, secara rasio, saya menangkan Rusia menaklukkan Ukraina karena kan ide politiknya kan Barat ya, kan Rusia kan nggak mau nanti negaranya jadi hancur ya, jadi kan harusnya nggak ke Barat. Tapi secara perasaan kalau dengan adanya perang begini kan banyak pengungsi, banyak korban perang ini gitu loh. Jadi dikuasai oleh Tuhan, dikuasai roh jahat bahwa aduh kita bagaimana supaya Rusia bisa menang ya. Tetapi setelah itu dalam renungan minggu ini merasa aduh itu ternyata berdosa bahwa kita dikuasai roh jahat, bahwa mengikuti rasio tidak mengikuti perasaan kita, bahwa perang itu akan membawa kesengsaraan pada rakyatnya gitu loh. Untuk itu setelah Presiden Jokowi datang, saya berdoa supaya Presiden Jokowi bisa membawa misi damai untuk dari Presiden Ukraina ke Rusia. Itu aja sih. Udah nih di berita udah muncul, Rusia udah tarik pasukannya setelah Jokowi datang. Bukan. Salah satunya. Ya, maksud saya Frans tadi yang terakhir, tadi kan memang banyak beberapa sharing, tapi yang paling saya seneng Frans terakhir bilang, saya kalau tidak BBMT itu loh tadi apa yang dirasakan. Coba. Satu hari tidak BBMT kayaknya merasa ada yang kurang gitu kerjanya, tapi saya usahakan semaksimal mungkin bisa 15 menit bisa merenungkan bacaan-bacaan itu dari Romo Rudi gitu. Iya. Ini ada kerinduan gitu, ada yang kurang. Ya, saya masih ingat dulu, ya bagus sekali kan itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Fran, Pak Bu Linda. Saya kira masih banyak ya di tempat lain yang ini, tapi kita serahkan waktunya ke Romo Rudi karena mungkin beliau juga sibuk hari ini. Silakan Romo Rudi. Terima kasih untuk pertama-tama komitmen dan kesetiaan bersama-sama berjalan dengan Ibu Teresa dan juga dalam dinamika doa. Saya mau menggarisbawahi tadi apa yang disaringkan oleh Pak Frans dan juga tentu juga dengan semuanya. Ketika kita masuk di dalam tema dosa, perlu disadari bahwa yang kita doakan itu bukan dosanya, tetapi pengalaman manusia yang tidak membuka diri pada Allah yang begitu Maha Rahim dan begitu selalu setia hadir, tapi manusia tidak dapat mengalaminya karena bukan tidak mau, tapi ditipu. Inilah yang sebenarnya yang kita coba renungkan dalam pengalaman dosa. Kekuatan jahat itu mau mengembalikan kondisi semua ciptaan di dalam ketidakteraturan. Kita tahu bagaimana proses penciptaan itu ketika yang tidak teratur diciptakan oleh Allah menjadi teratur. Chaos ya. Chaos itu kan kondisi
tidak tertata, tidak ada bentuk, tidak ada suatu yang menggambarkan suatu yang jelas ya. Dan itulah berdosa. Dosa itu tiada lain adalah kondisi tidak teratur yang tidak mengarah kemanapun kecuali hanya berputar-putar pada pusat dirinya sendiri. Maka dalam renungan kita setelah 5 minggu merenungkan kasih Allah dalam konteks penciptaan dan memperjelas tujuan kita diciptakan adalah memuliakan dan memuji Tuhan, dengan itu menyelamatkan jiwa kita. Sesungguhnya ketika manusia ciptaan berpegang pada tujuan penciptaannya, hidupnya akan menjadi teratur. Dan teratur itu adalah mengarah kepada Sang Pencipta. Inilah yang kita renungkan dalam minggu ke-6, minggu ke-7, dan minggu ke-8 yang akan kita masuki ini. Minggu ke-6 kita berdoa tentang kita belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Kalau kita kembali pada doa-doa di minggu ke-6, di situ adalah berkaitan dengan panggilan yang membawa kita kepada kebersatuan dengan Tuhan. Nah, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka mulailah ia hidup dalam ketidakteraturan. Dan itulah hidup dalam keberdosaan. Minggu lalu, artinya minggu ke-7 ini, kita melihat tema yang menunjukkan bagaimana dosa itu adalah bentuk ketidakteraturan, dan dalam minggu 8 ini, kita masuk kepada pengalaman pribadi. Mari kita lihat struktur dosa. Kalau kita melihat struktur dosa dari renungan-renungan yang kita masuki, struktur dosa itu pertama dimulai dari satu, manusia itu atau ciptaan yang tercobai itu masuk di dalam skema roh jahat, yaitu satu, melihat kekuatan, kekuasaan, menggunakan apapun yang ada di dunia ini sebagai pegangan. Dan yang terakhir adalah menjauh dari Tuhan. Saya ingin masuk dalam bahannya. Silakan Bapak Ibu juga membuka bahannya. Saya share screen sekarang. Dalam minggu ke-8, di sini diambil kisah tentang Daud. Ya. Temanya adalah pemberontakan pribadi karena dosa. Ketika hidup manusia tidak teratur, dan ketika manusia mulai tertipu dan dikuasai oleh kekuatan jahat, maka yang terjadi adalah manusia mau memberontak, merasa tidak bebas, merasa dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dalam kisah kitab Samuel bab 11-12 itu digambarkan bagaimana Daud terpesona pada Batsheba, dan ia ingin menguasai Batsheba sebagai istrinya, padahal Batsheba sudah beristri. Nah, untuk menguasai Batsheba, ia mengirim Uria yang adalah anak buahnya di garis depan pertempuran sengit. Jadi di sini kelihatan sekali bagaimana tipu muslihat roh jahatnya itu menguasai pikiran manusia, meningkatkan keinginan keinginannya, sampai akhirnya dia mempunyai suatu rencana-rencana yang akhirnya untuk menggolkan keinginannya. Di sini Nabi Nathan mengingatkan dan menegur Daud dengan suatu cerita. Suatu hari seorang pria kaya memiliki tamu. Dia menyelamatkan domba dan sapinya, mengambil domba orang miskin itu, dan bertindak atas tamunya untuk menghibur pelancong yang berkunjung.
Ketika David mendengarnya, dia sangat marah pada pria itu dan berkata pada Nathan, Tuhan itu adalah Allah hidup, orang yang melakukan itu bersalah atas kematian. Dan Nathan menjawab, pria itu adalah kamu. Setiap kali kita merasakan keadaan dosa yang tidak teratur, kita juga melakukan dosa yang sama terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan, kita menghancurkan. Tuhan membentuk, kita memporak-porandakan. Tuhan menata, kita membongkar semuanya. Tuhan menuntun, kita memberontak. Inilah bagaimana dinamika perlawanan terhadap bimbingan Tuhan. Tapi satu hal yang penting di sini, dosa tidak menghapus atau menghilangkan atau bahkan memberhentikan kemurahan hati Tuhan. Justru dalam merenungkan pengalaman dosa, kita diantar untuk merenungkan kemurahan hati Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita temukan bentuk-bentuk dosa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan. Kalau kita merenungkan setiap bentuk dosa yang terjadi dalam perkataan maupun pemikiran maupun perasaan, yang paling kelihatan adalah semua itu mencoba memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pikiran kita tidak teratur dan kita diperdaya oleh roh jahat, maka pikiran kita tidak mengarah kepada yang ilahi. Sama halnya perasaan kita, sama halnya tindakan kita. Salah satu yang dapat kita temukan sebagai pola roh jahat itu adalah menimbulkan pikiran negatif, menimbulkan perasaan negatif, dengan akhirnya berdampak pada tindakan yang negatif, baik terhadap diri maupun sesama. Contohnya, ketika kita melihat orang yang lapar dan menderita, mungkin kita mempunyai pemikiran mereka malas, mereka tidak mau bekerja, sampai akhirnya kita punya perasaan tidak mau mendekat atau perasaan banyak hal yang membuat kita tidak mau berjumpa dengan mereka. Nah, pikiran dan perasaan seperti itu akhirnya membuat kita mempunyai jarak, menimbulkan jarak. Di sini kita lihat bagaimana pengalaman Ibu Teresa. Ketika pikiran-pikiran yang membuat orang tidak mendekat pada orang-orang yang tersingkir, sebaliknya Ibu Teresa langsung melihat Yesus di sana. Dalam video-videonya jelas sekali, apa yang membuat Ibu Teresa datang pada mereka, karena Yesus memanggil dia di sana. Semua pikiran dan perasaan yang selalu terarah kepada Yesus membuat kita berjumpa pada orang-orang yang menderita, tanpa menghakimi, tanpa mempunyai alasan untuk menilai mereka. Maka di sini kelihatan sekali bagaimana kekuatan roh jahat itu mencoba membuat manusia mengisolasi dirinya dari kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Saya menawarkan Bapak Ibu untuk mempelajari bagaimana roh jahat bekerja, mulai dari awal sampai kelihatan buntutnya, hasilnya. Menelusuri sejarah keberdosaan akan memberi Anda sedikit gambaran tentang apa yang Yesus persembahkan untuk dirinya di kayu salib. Maksudnya mempersembahkan dirinya di kayu salib, yakni kasih Allah yang tiada batas kepada kita masing-masing. Kalau kita masuk dalam misteri dosa, sesungguhnya yang muncul adalah selain kita menangisi semua pengalaman dosa, tapi di balik itu juga terima kasih pada Tuhan yang telah mengutus, yang telah memberikan dirinya di kayu salib untuk penghapusan semua dosa-dosa.
Maka di sini saya menawarkan Bapak Ibu untuk doa-doa minggu ini, silakan di hari pertama, seperti pada waktu Bapak Ibu membuat 5 periode pengalaman cinta Allah ya, mari kita juga membuatnya sama dengan 5 periode merenungkan meditasi tentang dosa. Jadi di sini masing-masing kita mencoba merumuskan 5 periode, lalu mengulangnya terus. Contohnya, 5 periode ketika peristiwa ketika masa kecil, ketika remaja, dan seterusnya ya. Atau juga peristiwa-peristiwa penting. Di sini menuliskan jenis dosa apa yang telah Anda lakukan di masing-masing periode. Lalu dalam hari kedua, mendoakan periode pertama misalkan. Jadi pada waktu hari pertama mencoba merumuskan periode-periodenya, pada hari kedua coba merenungkan dalam periode itu siapa yang terkena dampak dari dosa itu. Dan ketika berdosa, bagaimana Anda melihat di sini di hadapan Tuhan. Dan sama halnya, pola yang sama digunakan untuk melihat pada hari ketiga, pada hari keempat, pada hari kelima, ya. Terus mengulang pola-pola yang sama sampai menemukan bagaimana pola roh jahat itu mencoba menguasai kita dengan segala macam tipu muslihatnya supaya kita jatuh. Nah, pada hari ketujuh saya menawarkan Bapak Ibu untuk mencoba membayangkan neraka. Kita menggunakan tradisi yang sudah kita kenal dari jauh-jauh sebelum dalam sejarah gereja, yaitu bahwa neraka itu gambarannya adalah banyak manusia yang tidak bisa menerima Tuhan, menolak Tuhan, sampai menderita. Di sini Ignatius dalam penggambaran tentang neraka adalah di mana manusia semakin menjauh dan semakin tidak mengalami kasih Allah, dan itulah penderitaan. Nah, ketika merenungkan meditasi neraka, cobalah untuk menemukan bagaimana dosa-dosa yang kita punya itu juga sesungguhnya menambah bagaimana kita makin menjauh dari Tuhan, dari kasih Tuhan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, bila Bapak Ibu, saya tutup ya Bapak Ibu ya, bila Bapak Ibu menemukan doa pada minggu ini berat, janganlah diteruskan, tapi kembalilah kepada pengalaman kasih Tuhan. Karena poinnya bukan pada kita merenungkan dosa dan hanya untuk itu, tidak. Kita merenungkan dosa untuk mengalami kemurahan hati Tuhan. Maka bila renungan ini membuat Bapak Ibu berat, berhentilah dulu, kembalilah ke pengalaman ketika mengalami kasih Tuhan. Itu yang paling pokok untuk semakin menemukan bagaimana kita itu tak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau ada kesempatan, silakan menonton film Silence tadi, yang di awal saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya dapat memberikan yang sudah diedit tadi, bila Bapak Ibu berkenan, nanti saya bisa berikan linknya kepada Pak Winardi untuk dibagikan. Yang paling pokok adalah ketika manusia menyangkal Tuhan dalam kondisi dipaksa, sesungguhnya di situ manusia bukanlah menyangkal Tuhan,
tetapi tidak kuat dalam konteks penderitaan dunia. Ini yang saya temukan di dalam renungan dosa. Manusia tidak kuat dalam konteks dunia yang begitu berat dan besar dampaknya, sampai dia dipaksa oleh kondisi menyangkal Tuhan. Tetapi kemurahan hati Tuhan itu tidak dapat diubah oleh apapun. Inilah misteri kasih. Maka ketika manusia pada kondisi tertentu menyangkal dan kembali kepada kemurahan hati Tuhan, dan itulah yang menyelamatkan. Jadi memahami tujuan hidup itu, yaitu memuliakan Tuhan, jauh lebih penting daripada kita berhenti pada meratapi apa yang kita sebut menolak Allah. Karena menolak Allah itu hanya terjadi ketika manusia sudah sepenuhnya tidak lagi membuka hati pada bimbingan Roh Tuhan. Saya membayangkan dalam film Silence itu ya, kan ada yang namanya Kichijiro ya. Kichijiro kan berkali-kali dia menyangkal, menginjak, tapi berkali-kali dia mohon pengampunan dosa kepada Romo Rodriguez. Dan Romo Rodriguez pada bagian terakhir, dia mengatakan, aku tidak layak mengampuni, tetapi engkaulah yang mengampuni Tuhan. Berbicara dalam keheningan Tuhan. Berbicara di dalam keheningan, dan ampunilah dia yang meminta pengampunan. Kiranya ini menjadi simbol bagaimana pengampunan itu bukan dari manusia, tetapi dari kuasa Allah yang menggunakan keterbatasan manusia. Sekalipun dikondisikan oleh kondisi Rodriguez dipaksa untuk menginjak fumie, ya, menginjak gambar Yesus, tapi sesungguhnya dari hati yang terdalam dia tidak menyangkal Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu kata, sekali kita mengimani Allah, tidaklah pernah kita akan meniadakannya. Kiranya ini yang menjadi pesan dari minggu ke-8. Kemurahan hati Tuhanlah yang membuat kita semakin selalu bangkit lagi untuk mengikuti Tuhan. Demikian Pak Winadi, saya serahkan ke Pak Winadi. Ya, Romo, terima kasih. Kita sudah diberi persiapan ya untuk minggu ke-8. Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita akhiri untuk persiapan minggu ke-8? Tolong tanya Pak, kemurahan hati Tuhanlah. Tadi terusannya Pak Romo terakhir pesannya. Oke, mungkin diulangi Romo ya. Kemurahan hati Tuhan. Ketika kita merenungkan kemurahan hati Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Itu. Jadi poinnya adalah bukan pada merenungkan dosanya, tetapi kita menyelami kemurahan hati Tuhan di dalam pengalaman kita yang jatuh. Dan itulah sebenarnya renungan tentang dosa. Ya, Romo. Romo tadi disebutkan ada hari kedua, ketiga, itu artinya doa pertama kali itu artinya doa dosa untuk periode pertama gitu ya. Periode pertama, betul, betul. Oke. Jadi mungkin supaya seperti waktu kita lakukan sebelumnya, ya. yang kita pernah melakukan itu, ya. Lalu dibagi saja, lalu merenungkan pengalaman. Jadi di sini dinamikanya seperti ini, Pak Minati. Jadi ketika kita membagi periode mengalami kasih Allah penciptaan itu ya, kita akan dari waktu ke waktu. Nah, periode itu bisa berupa waktu, bisa berupa peristiwa penting dalam hidup. Nah, sama halnya dengan pengalaman dosa. Kita mau mencoba menyelami bagaimana pola-pola roh jahat di dalam periode yang kita pilih tadi membuat kita tidak mengalami kasih Allah. Nah, justru dengan memahami pola-pola itu, kita mempunyai suatu pola yang kita pelajari supaya tidak lagi jatuh pada tipu muslihat roh jahat tadi. Itu yang dimaksud. Ya, makasih Romo. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, yang lain? Sedikit, Win, tadi ya. Tolong diulang penutupnya tadi, Romo.
mengimani Allah tidak akan menyangkal Allah. Apa Romo? Sekali kita mengimani Allah apa Romo? Ya, apa yang coba saya tawarkan adalah sekali kita mengimani Allah itu semakin tidak pernah akan hilang. Hanya ketika manusia memutuskan dia berhenti untuk mengalami kerahiman Tuhan, tetapi kerahiman Allah tetap selalu ada pada manusia ketika membuka hatinya pada Tuhan. Nah, yang kerap terjadi kan begini, kalau saya bawa dalam konteks sosial ya, ketika manusia menyangkal dalam pikiran dan perasaan, tidak berarti sebenarnya manusia itu menyangkal Tuhan. Kondisilah yang membuat dia menyangkal. Tetapi hati manusia sebenarnya tetap ke sana. Nah, itulah yang kita renungkan dalam renungan dosa ini. Kita mencoba memahami kondisi apa yang membuat kita secara pikiran dan perasaan menyangkal. Tentu ada kondisi ekonomi, sosial, apapun namanya. Nah, dengan memahami itu, kita bisa menyelami bagaimana kekuatan jahat menggunakan pikiran dan perasaan kita. Yang sesungguhnya, kekuatan jahat tidak bisa mengambil hati kita. Itu yang saya maksudkan, Bu. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Saya kasih kesempatan lagi supaya lebih jelas. Karena semakin sulit ya Romo tampaknya ya. Iya. Betul. Dicecap-cecap itu. Mas Win, Ya, Bu Lindri silakan. Romo tadi mengatakan yang hari ke-7 kita merefleksikan tentang neraka. Itu kalau kita tadi terus disuruh kembali ya Romo. Kembali lagi mengenang peristiwa-peristiwa ketika Tuhan hadir ya Romo ya. Betul, betul. Jadi gini, Saya sudah ketika neraka. betul. Jadi gini, kalau renungan itu membuat kita menjadi berat, kembalilah kepada pengalaman akan kerahiman Tuhan. Pada minggu pertama, minggu kedua, ketiga ya, tentang kasih Allah ya, pengalaman penciptaan kita dan semuanya. Maka meditasi neraka ini kalau dipisahkan dari meditasi minggu pertama sampai minggu kelima, itu lalu menjadi tidak punya dasarnya. Maka meditasi neraka ini sebenarnya kan menggambarkan bagaimana kekuatan jahat itu selalu mencari celah kita tanpa henti untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, tujuan dari renungan ini adalah membaca polanya, Bu Lindri. Jadi pola-pola itu yang perlu kita ketahui sehingga kita semakin aware, semakin sadar bagaimana kita itu dikejar terus oleh kekuatan itu. Contohnya begini, saya beri contoh konkretnya ya. Semakin kita mengarah kepada kebaikan, roh jahat itu semakin gencar, keras caranya. Contohnya, semakin kita melakukan yang namanya doa, devosi, kita selalu digencar oleh, sudahlah, jangan doa, nggak ada artinya, kamu cuma capek dan semuanya itu ya. Tapi kalau semakin kita itu tidak berdoa, roh jahat itu dengan halusnya mengatakan, kan kamu juga sudah capek toh, gitu. Sudahlah, sekarang tidur saja. Itulah cara roh jahat ya. Nah, intinya apa? Kekuatan jahat itu mau menjatuhkan kita dengan menyesuaikan kondisi kita, Bapak Ibu. Nah, dengan kita semakin mengarah kepada Tuhan, mereka akan kasar caranya dengan menggunakan kelemahan manusia. Nah, ini kalau saya tadi membaca wajah-wajah di sini, Ibu Aryani paling jelas itu, karena tersenyum tadi. Ya, Bu Aryani ya. Masih mute, Bu. Saya jelas sekali melihat Romo.
ini. Bagaimana Bu? Ya, saya jelas sekali melihat Romo, cuman saya itu mikir Romo ini kasihan. Ya Romo keadaannya mungkin agak nggak enak badan Romo. Oh ya. Jadi saya sambil berdoa, Mbok nanti setelah ini nanti kita sama-sama mendoakan Romo. Saya pikir. Makasih. Ya, ini lagi nabinya anak-anak muda ini. Tadi sudah didoakan kok Bu. Oh iya, Tadi saya. ada intensi khusus untuk Romo Rudi. Oh, Ya. iya. Tapi nanti kalau mau diulang boleh, nggak apa-apa. Tapi Ibu Aryani yang mendoakan khusus. Ya, oke. Ya. Sama-sama. Baik Pak Bin, saya serahkan. Ya. Ya. Tanya, Romo, ketuk-ketuk di sini Romo. Oke. Ya, ya. Boleh. Boleh. Ya, silakan. Romo mau tanya, itu yang periode dosa tadi itu maksudnya bagaimana? Jadi apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu semakin berat? Apa kira-kira contohnya seperti apa? Seperti waktu kita membuat periode tentang renungan kasih Tuhan ya Bapak Ibu. Masih ingat ya? Kita pada periode misalkan masa sampai waktu berdasarkan waktu masa remaja, masa dewasa, masa tua dan semacam, atau lewat peristiwa penting dalam hidup ya. Nah, kalau kita membagi periode itu contohnya ketika pengalaman dosa awal itu misalkan ketika masa kecil ya, masa pemberontakan, masa puber gitu ya, menolak orang tua atau semacam itu ya. Coba kita lihat polanya. Lalu kemudian ketika kita mencoba mandiri ya, kita kan tidak mau diatur ya misalkan ya. Lalu yang saya renungkan waktu itu misalkan dalam pengalaman saya keluar dari rumah itu sebenarnya saya masuk seminari tujuannya sebenarnya keluar dari rumah. Saya masih ingat betul, saya itu nggak tahan, nggak kerasan di rumah karena tidak ada orang, karena pada pergi semua. Nah waktu itu saya mencari cara bagaimana caranya keluar dari rumah. Nah saya temukan soal seminari. Akhirnya saya mendaftar tanpa izin orang tua. Nah peristiwa itu terjadi setelah saya alami di novisiat, saya merenungkan ternyata itu sesuatu yang pemberontakan juga. Tapi di balik itu ketika saya renungkan, Tuhan tidak berhenti menggunakan pengalaman saya itu untuk apa yang Dia inginkan. Contohnya, itu sebagai awal suatu pemberontakan, tetapi ketika saya masuk seminari, justru malah menjadi pengalaman lain. Karena di situ saya belajar banyak tentang bagaimana berdoa dan lainnya. Nah, peristiwa dosa itu dalam satu titik itu memang suatu pemberontakan. Tetapi ketika kita mencoba merenungkannya di balik itu, ternyata ada maknanya di mana Tuhan tidak pernah berhenti untuk membantu, membimbing saya gitu. Nah, kalau kita hanya berhenti pada pengalaman dosa, kita akan meratapi. Tapi ketika kita mencoba menyelami, ternyata di balik itu ada rahmat. Yaitu rahmat yang memang kita melihat di situ Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendampingi kita. Nah, cobalah Bapak Ibu untuk mencoba menemukan pengalaman-pengalaman dosa apa yang menjadi titik balik, turning point Bapak Ibu sadar akan kerahiman Tuhan. Itu sebenarnya poinnya. Entah itu pengalaman marah, pengalaman benci, pengalaman tidak diterima, pengalaman apapun. Nah, coba melihat bagaimana lewat pengalaman itu aku dididik oleh Tuhan untuk memahami bagaimana saya itu sebenarnya merasakan kerahiman Allah lebih daripada ketika saya tidak benci misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan mendoakan pengalaman sejarah kedosaan untuk memahami kerahiman Tuhan. Demikian Ibu Teresa. Ya, terima kasih Romo.